Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini saya Kafka Nurfi Susanti selaku ketua kelompok dari kelompok 5 kelas 10-2 SMA Negeri 1 Torjun. Nah, di sini kelompok kami akan membawakan cerita pendek dari sebuah novel yang berjudul Bahet Batkai, Suatu Senja di Bukit Karbus. Buku ini karangan dari Kakak Elita Duatnova, tebal halaman 212. Buku novel ini juga dimunculkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri tahun 2018. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Kaira yang terus mencari keberadaan ibunya. Kehilangan sosok ibu membuat kata cinta tak lagi berarti baginya. Tetapi kehadiran seorang pemuda yang bernama Syafiq merubah segalanya. Berawal dari jual beli buku secara diam-diam di Tunisia. Yang hal tersebut dilakukan karena buku yang dibutuhkan Kaira dilarang peredarannya di Tunisia. Buku yang berbau sufi atau salafi itu membuat pemerintah khawatir akan munculnya semangat memberontak dan menggoyangkan kekuasaan negara. Padahal Kaira tidak peduli soal itu. Ia hanya perlu buku itu untuk dipelajarinya. Sebagai mahasiswa yang berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia. Syafiq selalu membantu Kaira untuk mendapatkan buku yang diperlukannya. Terkadang, Kaira menganggap bahwa perhatian Syafiq sedikit berlebihan, bukan sekedar perhatian sebagai mahasiswa dari Indonesia. Namun ada yang lebih dari itu. Tapi Kaira mencoba menyadari bahwa dirinya lah yang berlebihan dalam menerjemahkan sikap Syafiq padanya. Buku-buku terlarang itu juga yang menyatukan Syafiq dan Lamea dalam sebuah ikatan persahabatan. Lamea adalah gadis Tunisia yang juga teman sekaligus sahabat Kaira di kampus. Kaira pula yang semula mengenalkan Syafiq padanya. Kaira sangat bangga pada Lamea. Lamea yang tinggal di negara yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam sesungguhnya. Tetapi hidup secara Islami di tengah masyarakat yang berkiblat ke Menara Eiffel bukan Ka'bah. Berhijab panjang, selalu membawa tasbih di tangannya. Terlebih lagi, pernyataan Lamea tentang Muslim Tunisia yang tidak berani menunjukkan identitasnya. Sebagai Muslim yang salah saja harus sembunyi-sembunyi atau tidak sama sekali. Padahal Tunisia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Nah, pada suatu hari, Kaira, Syafiq, dan juga Lamea pergi ke Bukit Karbus, ke rumah paman Lamea yang memiliki anak seusia mereka, yang bernama Hikam. Di sana, mereka menikmati pemandangan yang sangat mempesona. Dipenuhi dengan perkebunan zaitun, mereka juga saling mengutarakan impian yang ingin mereka capai. Impian kalian itu apa sih? Aku ingin cepat menikah biar ibu senang. Kalau aku ingin hijrah ke tempat di mana bisa beribadah dengan luas. Kalau aku pengen bertemu dengan ibuku. Sepulang dari Bukit Karbus, uminya Syafiq terus mendesak Syafiq untuk pulang dan menikah melalui telepon. Bahkan uminya telah menyiapkan jodoh untuknya. Tetapi Syafiq tidak menginginkan itu. Dia mencintai gadis yang ada di Tunisia, yaitu Kaira. Syafiq mengabari Kaira jika ia akan ke rumah orang tuanya di Indonesia. Kira-kira ngapain ya? Tragedi di musim dingin membuat Kaira juga terpaksa pulang ke Indonesia karena permintaan ayahnya. Nyatanya, Kaira benci rumah itu. Sejak wanita asing yang datang membawa sesuatu yang diinginkan ayahnya, membuat ibu Kaira pergi dari rumah itu. Nah, esoknya Syafiq datang untuk melamar Kaira. Bukan jawaban iya atau jawaban tidak yang didapatkan Syafiq, melainkan Kaira meminta untuk menunggunya sampai ia menemukan ibunya.
Khaira bertekad untuk mencari ibunya seorang diri. Akan tetapi, di pencarian yang ia lakukan tidak mendapatkan tanda-tanda keberadaan ibunya. Melainkan, Khaira mendengar kabar bahwa Umi Syafiq masuk ke ruang ICU dan Syafiq harus segera menikah bersamaan dengan itu. Lamea sahabatnya juga mengabarinya bahwa ia akan menikah dengan seorang yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut membuat Khaira gagal paham dan malas untuk bertanya. Dia pun sampai di rumah kerabat jauh ibunya di Manado. Bukan pelukan hangat seorang ibu yang Khaira dapatkan, melainkan kabar duka dan guntukan tanah di hadapannya. Sepulang ia ke rumah, Khaira terkejut dengan permintaan maaf Tante Riani, wanita yang ia benci itu, dan pengakuan ingin pergi dari keluarga mereka. Sebenarnya, Tante Riani tahu kalau misalnya ibu Khaira sudah meninggal, dan Tante Riani itu merasa bersalah. Akan tetapi, Khaira menahannya dengan kata Bunda. Khaira sudah bisa menerima wanita itu, dan Khaira mulai memanggil Tante Riani dengan sebutan Bunda. Khaira belajar banyak hal di Manado. Dan selanjutnya, Syafiq datang dengan kakaknya untuk menagih janji seorang Khaira. Tentu saja pikiran Khaira tentang Syafiq menikah terjawabkan. Lamea menikah dengan pemuda yang juga berasal dari Indonesia, tetapi bukan Syafiq, melainkan temannya Syafiq yang bernama Nuh. Dan akhirnya Khaira menerima lamaran Syafiq. Nah, novel ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, yaitu mencintai alur hidup dan kebermanaan kata maaf.